meluangkan waktu hari ini untuk konseling. Perkenalkan, nama saya Zahara Aprilia Nisa. Saya di sini akan membantu kakak untuk melaksanakan sesi konseling hari ini. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Iya, boleh. Perkenalkan, saya Rika. Saya anak dari baru lulusan dari pondok pesantren. Baik Rika, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Sebelumnya kita mulai, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai proses konseling yang akan kita lakukan hari ini. Konseling ini merupakan tempat bagi kamu untuk menceritakan apa yang kamu sedang pikirkan, kamu rasakan, dan kamu alami. Kamu bebas untuk bercerita sesuai dengan kenyamanan kamu. Apa yang kamu sampaikan hari ini itu akan bersifat pribadi dan saya akan menjaga kerahasiaannya. Jadi kamu tidak perlu khawatir dan takut untuk menyampaikan apa yang sedang kamu alami hari ini. Di sini tidak ada jawaban yang benar ataupun yang salah dan saya tidak akan menghakimi kamu. Dan di sini saya tidak akan memaksakan kamu dan saya berada di sini untuk mendengarkan dan berusaha memahami apa yang sedang kamu rasakan, Rika. Jadi kamu juga tidak harus menceritakan sesuatu yang menurut kamu tidak perlu diceritakan atau kamu belum siap. Kamu di sini boleh menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan saja. Jadi apakah kamu sudah bersedia untuk mengikuti proses konseling hari ini? Iya, saya bersedia. Baik, terima kasih atas kepercayaannya, Rika. Kalau begitu, kita bisa mulai secara perlahan. Dari Rika, apa yang membuat kamu ingin melakukan konseling hari ini? Sebenarnya saya kan baru lulus dari pondok pesantren dan sekarang saya dalam tahap bingung untuk melanjutkan kuliah atau enggak. Tapi untuk dari diri saya ingin melanjutkan kuliah, tapi saya masih bingung dengan jurusan yang akan saya ambil. Oke, jadi kamu ingin melanjutkan kuliah, tetapi kamu masih merasa bingung mengenai bidang apa yang ingin kamu pilih. Iya, betul. Sebenarnya untuk bidang, saya tahu kalau basic saya itu di bidang agama. Mungkin karena saya juga udah lama tinggal di pesantren dan juga dari kecil saya sudah ditekankan oleh orang tua saya untuk lebih di bidang agama. Nah, tapi berhubungan karena saya sudah menguasai ilmu agama itu, saya ada pemikiran untuk mengambil kuliah di bidang umum begitu. Oke, jadi sebenarnya kamu sudah cukup mengenal kemampuan di diri kamu yaitu di bidang agama dan kamu merasa lebih yakin karena selama ini pengalaman kamu itu di bidang agama. Iya. Memang banyak yang berbeda dari jurusan yang ingin kamu ambil. Iya. Lalu apa yang membuat kamu, Rika, masih merasa bingung untuk menentukan kuliah? Karena saya ingin mencoba untuk kuliah di bidang umum, sedangkan di bidang umum itu bukan dari basic saya. Jadi kamu ingin mencoba sesuatu yang berbeda dari bidang yang selama ini sudah kamu ketahui. Iya, karena kan saya lihat juga di zaman sekarang gitu, saya ngerasa kalau misalkan saya hanya menguasai ilmu agama itu akan kurang untuk menghadapi zaman yang sudah maju ini. Oke, jadi kamu ingin memperluas pengalaman dan pengetahuan kamu karena pernah melihat perkembangan zaman sekarang dan kamu merasa ada keinginan untuk mengenal bidang umum yang selama ini belum banyak kamu pelajari. Iya, betul. Jadi ketika kamu memikirkan keinginan untuk masuk ke bidang umum, apa yang paling Rika rasakan? Takut. Takut seperti apa yang Rika rasakan? Takut karena takut gagal, takut gak berhasil karena baru mencoba hal yang baru gitu. Tapi memang saya belum mencoba. Oke, jadi di satu sisi kamu mempunyai keinginan untuk mencoba di bidang umum, tapi di sisi lain kamu merasa khawatir karena kamu merasa belum mempunyai basic yang cukup di bidang tersebut. Iya. Oke, jadi apa yang biasanya yang muncul dalam pikiran Rika ketika membayangkan kamu kuliah di bidang umum? Karena saya juga punya keinginan, jadi ketika saya memikirkan saya kuliah di bidang umum, pasti yang pertama itu saya yakin saya berhasil. Tapi di sisi lain ada pemikiran saya yang membuat saya ragu sampai sekarang, yaitu overthinking. Jadi
karena hal umum ini sesuatu yang baru yang belum pernah saya pelajari, jadi saya berpikir kalau kuliah di bidang umum pasti saya akan mulai dari nol dan saya akan tertinggal oleh teman-teman saya yang lain. Gitu. Jadi kamu membandingkan pengalaman pendidikan kamu dengan teman-teman Iya. yang menurut kamu mereka sudah lebih banyak mengetahui tentang bidang umum. Iya. Oke. Dan ketika membandingkan itu, kamu merasa kemampuan kamu menjadi kurang dibandingkan mereka. Iya. Bahkan saya juga berpikir saya berhasil gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita kembali sedikit ke pengalaman kamu selama mondok, apa saja yang kamu pelajari, Rika, dan jalani selama kamu di sana? Banyak. Dari kalau di pondok itu kan saya lebih kuat dalam hafalan, apalagi hafalan tentang agama. Lalu saya lebih mahir dalam fikih seperti itu. Tapi selain belajar juga saya di pondok juga belajar untuk disiplin, mandiri, terus jadi semuanya harus serba sendiri dan harus teratur dengan jadwal yang telah ditetapkan gitu. Oke, jadi berarti selama kamu mondok ini kamu tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang agama aja ya, Iya. tetapi kamu jadi pengalaman dan kebiasaan seperti disiplin, Iya. mengatur waktu dan menjalani tanggung jawab. Iya, betul. Oke, dari semua pengalaman yang kamu selama di pondok, apa yang paling kamu rasakan, Rika, menjadi kemampuan atau kekuatan kamu dalam diri kamu? Dalam bidang agama. Dalam bidang agama. Oke. Jadi kamu merasa memiliki dasar dan kepercayaan diri yang lebih kuat ketika berada di bidang agama. Iya, betul. Oke. Jadi bagaimana perasaan kamu ketika menyadari bahwa kamu sebenarnya sudah memiliki kemampuan tersebut? Merasa bangga, tapi saya juga merasa lama-lama merasa kemampuan saya itu kurang. Jadi saya harus mencari sesuatu yang lebih untuk menghadapi kehidupan di zaman sekarang gitu. Jadi ada rasa bangga terhadap kemampuan kamu yang sudah kamu miliki tentang bidang agama, tetapi sekaligus kamu memiliki rasa khawatir bahwa kemampuan kamu tersebut belum cukup untuk menghadapi tuntutan dunia ini yang semakin berkembang. Iya, betul. Oke, kalau kamu ingin membayangkan dirimu beberapa tahun ke depan, Rika, sebenarnya kamu ingin menjadi seseorang yang seperti apa? Aku pengen ilmu agama yang aku punya itu menjadi bermanfaat, tapi caranya itu dengan mengikuti zaman yang ada gitu. Jadi bukan dengan cara yang kolot gitu. Oke, jadi kamu ingin mempertahankan ilmu dan pengalaman agama yang sudah kamu miliki, tetapi di saat itu kamu juga ingin menambah pengetahuan dan kemampuan kamu di bidang umum. Iya, dengan cara di bidang umum itu. Oke, jadi sebenarnya kamu tidak sedang ingin memilih ya, Rika, antara umum ataupun agama. Iya. Namun kamu ingin mengembangkan diri kamu dengan tetap membawa dasar agama yang sudah kamu miliki. Iya. Jadi bagaimana perasaanmu ketika melihat pilihanmu dari sudut pandang tersebut? Mungkin lebih tenang karena saya baru paham ternyata yang saya mau itu bukan meninggalkan ilmu agama yang udah saya kuasai, tapi dengan cara menambah ilmu umum dan tidak melupakan ilmu agama itu. Jadi kamu merasa lebih tenang ketika menyadari bahwa mempelajari bidang agama atau bidang umum itu tidak berarti harus meninggalkan bidang agama. Iya, betul. Dan kemampuan kamu itu dinilai yang sudah kamu dapatkan dari pondok. Iya. Oke. Namun masih ada satu hal yang membuat kamu takut, yaitu apa yang kamu mampu mengikuti, apakah kamu mampu mengikuti yaitu di bidang umum. Iya. Oke. Menurut kamu apa yang sebenarnya paling kamu takutkan? Karena takut tertinggal oleh teman-teman saya. Karena kan teman-teman saya mungkin ada yang udah belajar dari SMA, sedangkan saya dari pondok, yang mana pondok itu kan basicnya itu dalam agama. Ketika saya kuliah dalam bidang umum, saya mau gak mau harus mulai dari nol lagi gitu. Jadi kamu takut pilihan yang kamu ambil itu ternyata tidak berhasil. Iya. Dan akhirnya membuat kamu kecewa terhadap dirimu sendiri maupun mengecewakan orang tua kamu. Iya. Oke. Kalau kamu belum pernah mencoba bidang tersebut, menurutmu, Rika, apakah kamu sudah mampu memastikan bahwa kamu tidak akan mampu? Tidak, enggak.
saya belum mencoba. Oke, jadi apa yang membuatmu merasa kalau kamu belum mampu padahal kamu belum mencobanya? Oh iya juga. Oke, jadi mungkin yang lebih kuat saat ini tuh bukan ketidakmampuan kamu, Rika, Iya. tetapi rasa takut dan khawatir kamu karena kamu merasa orang lain itu lebih dulu mempunyai pengalaman tersebut, sedangkan di bidangmu kamu belum memiliki pengalaman tersebut. Iya betul. Oke, jadi ketika kamu menyadari hal itu, apa yang muncul dalam pikiranmu, Rika? Ini ya mungkin apa namanya, saya bisa mencobanya gitu, karena kan saya juga belum pernah mencoba, itu hanya di pemikiran negatif saya gitu. Oh, jadi kamu merasa belum mencoba, mulai melihat bahwa kamu belum benar-benar mengetahui kemampuan kamu di bidang ini. Iya betul. Karena selama ini belum memberikan kesempatan kepada diri kamu untuk mencoba hal itu. Iya. Kalau kamu melihat kembali perjalanan kamu, Rika, sebenarnya kamu sudah berhasil melewati banyak hal yang selama ini kamu lakukan di pondok. Menurut kamu, apa yang membuat kamu bisa bertahan dan menyelesaikan pendidikan kamu di pondok? Pertama mungkin karena kemauan saya kan, karena saya pengen di pondok. Kedua itu karena orang tua yang selalu mensupport saya, dan yang ketiga karena saya selalu belajar dan berusaha untuk menghadapi segala rintangan dan cobaan saya ketika di pondok, sehingga saya berhasil untuk menjadi lulusan pondok. Oke, jadi kamu sebenarnya memiliki pengalaman bahwa ketika menghadapi sesuatu yang sulit, kamu bisa belajar dan berusaha sampai akhirnya kamu bisa melewati lulus dari pondok. Iya. Oke, apa mungkin pengalaman itu juga bisa kamu gunakan, Rika, untuk nanti kamu mempelajari bidang yang baru? Iya, bisa. Oke, bagaimana perasaanmu ketika melihat bahwa kemampuan kamu belajar dan berusaha itu juga merupakan bagian dari diri kamu? Saya lebih tenang dan lebih percaya diri sih. Jadi sebenarnya saya sudah pernah melewati tahap ini, cuman terulang lagi gitu. Jadi kamu mulai melihat bahwa kemampuan tidak hanya terletak pada pengalaman agamamu atau pengetahuan agamamu, tetapi kamu juga memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dan disiplin dan berusaha. Oke. Kalau sekarang kamu melihat keinginan kamu, Rika, dengan lebih tenang, menurut kamu apa yang sebenarnya kamu butuhkan sebelum menentukan pilihan kuliah? Yang pertama mungkin harus mencari informasi tentang kuliah di bidang umum apa saja, dan kira-kira apa yang bisa saya kuasai dalam bidang tersebut gitu. Jadi kamu ingin mengenal pilihan tersebut terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Betul. Kalau kamu harus menentukan satu langkah lagi, Rika, kecil yang bisa kamu lakukan setelah konseling hari ini, apa yang ingin kamu lakukan? Itu mencari informasi aja sih. Terus habis itu setelah menemukan informasi dan menentukan bidang yang mungkin aku akan kuasai, aku akan mencoba untuk belajar lebih giat lagi gitu. Menurut Rika nih, apa yang kamu juga bisa mempersiapkan basic yang belum kamu kuasai? Ya bisa. Saya bisa belajar dari nol lagi gak apa-apa gitu. Jadi bagaimana perasaanmu ketika membayangkan bahwa kamu tuh bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu, Rika, bukan langsung menuntut dirimu harus bisa? Iya, lebih percaya diri untuk menentukan pilihan yang akan aku ambil di kuliah nanti. Oke, jadi sebenarnya tuh Rika menyadari bahwa belum memiliki basic yang kuat, yang bukan berarti kamu tidak bisa mempelajarinya. Oke, kalau begitu apa yang kamu yakini tentang dirimu sekarang? Saya yakin saya bisa jika saya terus berusaha dan belajar sedikit demi sedikit. Oke, itu merupakan pemahaman yang cukup penting. Kamu tidak perlu memaksa dirimu, Rika, untuk langsung yakin bahwa kamu pasti berhasil. Tapi kamu hanya perlu memberikan kesempatan pada dirimu untuk mencoba dan belajar. Iya.
baik Rika kalau saya mencoba merangkum pembicaraan kita hari ini. Kamu tuh baru saja menyelesaikan pendidikan kamu di pondok pesantren. Selama di pondok kamu sudah memiliki dasar dan pengalaman dan pengetahuan yang cukup kuat tentang dalam bidang agama. Kamu juga memiliki kebiasaan disiplin, belajar, dan menghafal dan bertanggung jawab di pondok. Namun setelah selesai pondok, kamu mulai melihat perkembangan zaman saat ini dan muncul keinginan untuk menambah pengetahuan serta kemampuan kamu di bidang umum. Dan keinginan itu sebenarnya bukan karena kamu ingin meninggalkan bidang agama, namun kamu justru ingin mempertahankan ilmu agama yang sudah kamu miliki sambil mengembangkan kemampuan baru di bidang umum. Hal itu juga membuat kamu ragu adalah kamu merasa basic kamu dan kemampuan kamu ini di bidang umum masih kurang. Kamu takut tidak mampu mengikuti perkuliahan, takut kalah dengan teman-teman yang sudah memiliki dasar dan takut merasa kegagalan. Tetapi selama pembicaraan kita ini, kamu mulai menyadari Kak, bahwa kamu belum bisa mengatakan bahwa diri kamu tidak mampu. Tetapi karena kamu belum pernah mencoba, kamu juga menyadari bahwa selama kamu mondok, kamu sudah belajar untuk disiplin, untuk berusaha, dan menghadapi kesulitan yang kamu alami selama di pondok. Kemampuan tersebut, Rika, bisa menjadi bekal ketika kamu mempelajari sesuatu hal yang baru. Jadi sekarang kamu ingin mulai mencari informasi mengenai beberapa bidang atau jurusan tentang umum yang kamu minati dan mempersiapkan diri secara bertahap. Jadi apa rangkuman yang sesuai dengan apa yang kamu rasakan saat ini? Iya, sesuai. Saya juga setelah ini saya akan berusaha untuk tidak negatif thinking sebelum saya mencobanya gitu. Oke, jadi sekarang melihat bahwa perbedaan latar belakang pendidikan itu bukan berarti kamu tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Oke, menurut kamu apa hal penting yang kamu dapatkan dari sesi konseling hari ini? Harus lebih percaya diri lagi, mungkin lebih tenang lagi dalam menghadapi segala permasalahan gitu. Jadi kamu menyadari bahwa kamu tuh bisa membawa kekuatan yang sudah kamu miliki sebelumnya sekaligus membuka diri kamu untuk mempelajari hal-hal yang baru. Kalau setelah sesi konseling hari ini kamu merasa ragu lagi, apa yang ingin kamu ingat dari pembicaraan kita hari ini? Bahwa segala sesuatu itu jika belum dicoba, ya jangan pernah untuk menyerah dulu, jangan langsung bilang saya nggak bisa gitu. Oke, saya menghargai keterbukaan dan keberanian kamu Rika selama proses konseling hari ini. Kamu sudah mampu mengenali bahwa kamu tuh memiliki kekuatan di bidang agama, sekaligus memiliki keinginan untuk berkembang di bidang lain. Keputusan mengenai pilihan kuliah tetap menjadi keputusan kamu. Terus kamu juga bisa mempertimbangkan secara perlahan sesuai dengan apa yang kamu pahami tentang diri kamu Rika. Jadi sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini, apakah masih ada hal yang masih ingin kamu sampaikan? Sudah tidak ada. Terima kasih aja sudah membuka pikiran saya tentang masalah yang sedang saya hadapi. Baik Rika, sama-sama. Saya sudah makasih juga sudah bersedia mengikuti proses konseling hari ini dan mau terbuka kepada saya. Semoga setelah sesi konseling hari ini kamu bisa menjalani proses dan menentukan pilihan dengan lebih tenang, tetap menghargai kemampuan yang kamu miliki Rika, dan memberikan kesempatan kepada diri kamu untuk terus berkembang. Kalau begitu kita akhiri proses konseling hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.